Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irma, NIM 01, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Yogyakarta. Adapun tujuan pembuatan video ini yaitu untuk memenuhi tugas akhir pada mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan yang diampu oleh Ibu Siti Nurbaya selaku dosen. Di sini saya akan membahas tentang analisis wabah virus corona atau COVID-19. Analisis terhadap wabah virus corona ini saya akan menggunakan beberapa indikator seperti adalah kaitannya dengan berbagai teori ilmiah, teori konspirasi, dan hubungannya dengan ketahanan nasional. Yang pertama di sini saya akan menjelaskan terkait dengan teori ilmiah. Menurut teori ilmiah bahwa virus corona ini merupakan virus yang menyerang sistem pernapasan manusia. Sebenarnya pada awalnya virus ini hanya menyerang pada hewan, namun lambat laun virus ini pun bisa menular ke sesama manusia. Nah, sifatnya menular bagi orang-orang yang memiliki sistem kekebalan tubuh yang rendah. Selanjutnya, menurut penelitian bahwa virus ini pertama kali ditemukan di Cina, yaitu tepatnya di kota Wuhan. Selanjutnya adalah bahwa virus corona ini merupakan suatu virus yang bermutasi sehingga membentuk suatu susunan genetik yang baru. Nah, tadi itu merupakan dilihat dari segi medis. Selanjutnya ada yang dilihat dari segi sosial. Jika dari segi sosial, virus corona ini merupakan virus yang penyebarannya sangat cepat. Bahkan karena virus ini berbagai aktivitas masyarakat pun terganggu. Masyarakat mulai mengalami kecemasan serta ketakutan. Dari teori ilmiah ini terdapat berbagai dampak seperti kelebihan ataupun kekurangan. Dalam sisi kelebihan, teori ilmiah ini sifatnya logis, sehingga data-data yang dihasilkan benar-benar dilakukan atas dasar penelitian dan fakta. Serta dari teori ilmiah ini sifatnya dapat dipertanggungjawabkan. Sedangkan kekurangannya adalah kita tahu bahwa terdapat berbagai perbedaan penelitian antara satu peneliti yang satu dengan yang lain, sehingga hal ini akan memberikan suatu dampak terhadap masyarakat sehingga mereka bingung atas mana sebenarnya teori yang benar dan teori yang salah. Yang kedua, apabila peneliti melakukan kesalahan, bisa saja teori ini tidak digunakan lagi atau bahkan dihapus. Tentang teori konspirasi. Pada teori konspirasi ini terdapat aktor atau dalang yang ditenggerai menyebarkan isu ini. Nah, adapun teori konspirasi yang dapat ditemukan saat ini yaitu bahwa virus corona ini merupakan senjata biologis dari Badan Intelijen Pusat Amerika Serikat untuk menyerang Cina. Dan yang kedua adalah virus corona ini merupakan hasil persekongkolan Inggris dan juga Amerika Serikat untuk meraup keuntungan dari produksi vaksin. Nah, adapun dari teori konspirasi ini juga menimbulkan berbagai dampak seperti kelebihan dan kekurangan. Untuk kelebihannya yaitu kepastian. Para penganut atau yang mempercayai adanya konspirasi pada virus corona, mereka cenderung mendapatkan kepastian dari informasi-informasi yang beredar selama ini. Dan yang kedua maksud saya yaitu mereka merasa spesial karena informasi yang mereka terima cenderung berbeda dari informasi komersial pada umumnya. Dan yang ketiga yaitu mereka merasa percaya diri dan merasa aman karena mereka cenderung tidak percaya tentang teori ilmiah yang lebih spesifik kepada kesehatan. Mereka cenderung tidak acuh terhadap hal itu. Nah, untuk kekurangannya yaitu bahwa teori konspirasi ini memang standar pembuktiannya kurang dapat dipertanggungjawabkan. Dan juga mungkin akan terjadi suatu kisruh antara para pemercaya teori ilmiah dan juga teori konspirasi. Ketahanan nasional.
Virus corona telah ditetapkan menjadi bencana nasional, yang mana juga berakibat pada sistem ketahanan nasional yang ada di Indonesia, khususnya dalam bidang ekonomi, politik, pendidikan, kesehatan, dan lain-lain. Adapun jika kita melihat dari pembahasan sebelumnya tentang teori ilmiah dan teori konspirasi, maka terdapat kaitannya dengan sistem ketahanan nasional. Dari teori konspirasi, dampak positif jika kita kaitkan dengan ketahanan nasional yang mana masyarakat cenderung antisipatif karena mereka percaya dengan teori-teori ilmiah yang mengatakan bahwa virus corona ini sangat membahayakan jika tidak mengikuti protokol yang telah diberikan, seperti menggunakan masker, mencuci tangan, dan juga melakukan physical distancing. Sedangkan untuk dampak negatifnya atau kekurangan dari teori ilmiah jika dikaitkan dengan sistem ketahanan nasional, yaitu masyarakat cenderung cemas dan takut karena berita-berita yang beredar selama ini terkait COVID-19. Nah, untuk teori konspirasi, kelebihannya jika kita kaitkan dengan sistem ketahanan nasional, yaitu para pepercaya konspirasi cenderung tidak cemas seperti yang mempercayai teori ilmiah karena mereka menganggap bahwa virus corona ini tidak membahayakan kesehatan manusia. Dan yang kedua, yaitu kekurangan dari teori konspirasi jika kita kaitkan dengan ketahanan nasional, yaitu maka akan menimbulkan banyak korban jiwa karena mereka seperti yang saya katakan tadi tidak mempercayai tentang teori kesehatan. Dan yang kedua, mungkin virus ini akan berjalan terus-menerus karena tidak adanya kesadaran akan bahayanya virus ini. Dan juga yang paling mengkhawatirkan adalah berbagai penyebaran hoax yang terjadi di sekitar kita. Tambahan dari sistem ketahanan nasional bahwa dari virus corona ini yang bisa kita lihat dari sisi pendidikan bahwa dari teori ilmiah bahwa ini sangat membahayakan kesehatan sehingga sistem pendidikan di Indonesia dijalankan melalui sistem online. Dan juga dari segi ekonomi, berbagai aktivitas seperti impor dan ekspor pun harus terganggu. Dan dampak negatifnya adalah terdapat adanya sifat untuk memborong segala keperluan yang sebenarnya kurang dibutuhkan. Untuk itu, dalam mengantisipasi atau menjaga kestabilan ketahanan nasional yang dapat dilakukan yaitu dengan konfigurasi militer dan non-militer. Dan yang kedua yaitu masyarakat dihimbau untuk patuh dengan segala acuan dari pemerintah. Dan yang ketiga yaitu kita menjalankan solidaritas sama warga negara. Dan yang terakhir adalah pemerintah layaknya menjadi garda terdepan untuk mengatasi virus ini. Terima kasih, itulah yang dapat saya sampaikan terkait analisis virus corona atau COVID-19. Untuk sumbernya telah saya cantumkan pada deskripsi box di bawah ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.